Ya, baik. Oke, baik. Nah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, diberikan hidayah taufik dan nikmat-nikmat yang lainnya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang istiqamah berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kiamat. Baik. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih kembali atau masih bisa kembali yaitu melanjutkan ataupun memulai kembali halaqah kita untuk pelajaran tajwid ini, yang mana ini tentunya adalah sebagai wasilah kita agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Terlebih dahulu kita harus harus mempelajari dan memperhatikan hukum-hukum tajwidnya yang sudah berkali-kali kita ulang, kita bahas dari buku ataupun dari kitab Metode Asy-Syafi'i yang membahas masalah hukum-hukum tajwid. Apakah itu yang berkaitan masalah hukum-hukum mad, berkaitan masalah idgham, berkaitan masalah makhraj, berkaitan masalah sifat-sifat huruf dan hukum-hukum yang lainnya. Maka tentunya tujuan kita mempelajari tajwid ini agar terhindar dari kesalahan, supaya tidak terjatuh ke dalam lahan, apakah itu lahannya lahan khafi ataupun lahannya lahan jali. Baik. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, maka tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu yang berkaitan masalah kaidah-kaidah agar kita membaca Al-Quran itu tadi tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Nah, karena kalau terjadi kesalahan, tentunya itu akan berpengaruh kepada makna ayat, berpengaruh kepada makna satu kata. Ya, jadi bisa salah. Apakah itu yang berkaitan masalah makharijul hurufnya ataupun berkaitan masalah mat ataupun panjangnya. Misalnya yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, itu bisa merubah arti satu kata ataupun satu makna. Jadi oleh karena itu, nah tujuan kita terus ini belajar tajwid ini, nah itu. Jadi faedahnya ataupun hikmahnya supaya terhindar dari kesalahan tadi. Oleh karena itu, kita harus semangat. Antum harus semangat untuk murajaah buku-buku yang sudah ataupun memurajaah pelajaran-pelajaran yang sudah kita pernah pelajari ataupun yang sudah pernah kita bahas. Baik.
Untuk pertemuan pagi ini insya Allah kita akan mengulang lagi yang berkaitan masalah mat. Ya, berkaitan masalah mat. Tujuan kita agar ikhwan-ikhwan semuanya yang mungkin dulu belum ikut bergabung ketika kita membahas masalah mat ataupun belum begitu paham berkaitan masalah ini, maka tujuan kita ulang berkaitan masalah mat ini. Nah, ini tujuan kita agar apa? Supaya lebih mutqin lagi, supaya lebih mendalam lagi, dan supaya lebih faham. Dan nanti tujuan kita ketika mempraktekkan ataupun tatbik membaca ayat-ayat Al-Quran, maka kita sudah mengetahui mana yang dibaca mat panjang dan mana yang tidak dibaca mat panjang. Ya, mana yang dibaca panjang, mana yang tidak dibaca panjang. Karena kalau kita perhatikan banyak ya kaum muslimin yang mana mereka belum mengetahui ya ketika membaca Al-Quran. Kita mendengarkan bacaan-bacaan mereka, sangat memperhatikan sekali. Mereka membacanya bagaimana? Tidak bisa membedakan mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek. Nah, gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalkan mereka mau benar-benar memperhatikan, mudah sebenarnya kuncinya dan intinya, ataupun kalau misalkan mereka mau berpegang kepada kaidah, insya Allah itu sangat mudah sekali. Sangat mudah membedakan apakah ini dibaca panjang ataupun tidak. Pokoknya kita tahu dulu ini dibaca panjang atau tidak dibaca panjang. Itu aja dulu. Oh, ini baca panjang. Bagaimana ciri-cirinya? Apa kodenya istilahnya gitu. Nah, makanya kan suatu barang misalkan kita tahu itu barang kita, kalau kita tahu itu ada tandanya, ada alamatnya. Oh, ini tandanya, ini buktinya bahwasanya ini barang saya. Ini juga, ini ciri-cirinya. Kalau ini dibaca panjang, berarti kalau tidak ada ciri-ciri ini, maka jangan dibaca panjang. Nah, misalkan begitu ya. Kalau misalkan tidak ada ciri-ciri yang ini, berarti jangan dibaca panjang. Nah, begitu. Jadi harus benar-benar ini diperhatikan oleh kita semuanya. Tujuan kita agar terus lebih bagus lagi bacaan kita. Nah, karena ketika misalkan bagus bacaan kita, maka yang pertama kali yaitu mendengarkan ataupun menikmati bacaan itu adalah kita sendiri, bukan orang lain, gitu ya. Jadi oleh karena itu, nah nanti bisa ya diinfokan ataupun di-share kepada ikhwan-ikhwan yang lain, misalkan belum bergabung pada pagi hari ini. Nah, rekamannya coba nanti supaya didengarkan lagi baik-baik, di murojaah lagi. Memang intinya harus ada murojaah, harus ada pengulangan, diulang-ulang. Nah, gitu ya, harus terus diulang-ulang, di murojaah. Karena para ulama mengatakan bahwasanya inti daripada pelajaran itu adalah al-murojaah. Intinya adalah murojaah. Ya. Jadi oleh karena itu silakan bagi yang ada bukunya, ya, buku Metode Syafi'i, untuk bisa membuka yang berkaitan masalah mat. Insyaallah kita akan murojaah lagi, akan mengulang lagi berkaitan masalah hukum-hukum mat. Karena seperti yang Anda sampaikan tadi, ketika misalkan dalam satu kata, dalam satu ayat, atau dalam satu kata, oh ini semestinya dibaca panjang, ini semestinya dibaca pendek, tapi ketukar misalkan yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, maka tentunya itu bisa pengaruh kepada makna ayat. Baik. Ya, jadi sebelum kita membahas masalah mat secara umum, maka anak akan menjelaskan sebagai inti, ya, sebagai apa? Inti dari pembahasan masalah mat ini. Jadi kalau antum nanti sudah pegang kaidah yang ana sampaikan ini, inilah ciri-cirinya, inilah alamatnya, sebagai tandanya. Kalau kita sudah tahu dan pegang kaidah ini, tanda ini, maka insya Allah kita akan bisa membedakan mana yang dibaca mat, mana yang dibaca bukan mat, mana yang dibaca panjang, mana yang tidak dibaca panjang. Jadi supaya tidak tertukar nanti. Oh, ini panjang atau pendek misalkan. Nah, supaya tidak supaya tidak ketukar.
Nah, apa itu ciri-cirinya? Nah, gampang ya. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya ketika berbicara masalah mat, ya ketika berbicara masalah mat itu kan artinya panjang, ya. Mat itu artinya apa? Panjang. Berarti ketika dikatakan baca mat, berarti baca panjang. Cuma nanti kan panjangnya berbeda-beda. Ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Paling panjang itu adalah 6 harokat. Paling pendek itu 2. Nah, pokoknya tapi 2, 4, 5, 6 semuanya ini ya intinya sebenarnya pada dasarnya kita membaca ini yang penting kita tahu ini panjang. Soal masalah 2, 3, 4, 5, 6 itu juga nanti ada ciri-cirinya. Yang penting kita membaca itu mat, apa ciri-cirinya, apa alamatnya. Kenapa kita membaca ini panjang? Kenapa kita tahu bahwasanya ini milik kita, ini barang kita? Karena kita tahu ciri-cirinya, tahu tandanya, tahu alamatnya. Nah ini juga kita membaca satu ayat itu panjang, satu kata itu panjang, bagaimana? Nah, jadi mudah. Kita membaca panjang kalau kita melihat ada salah satu huruf mat. Ya. Kalau kita mengetahui dan melihat di dalam satu kata itu ada salah satu huruf mat. Nah, itu tandanya. Nah, ini ciri-cirinya. Ya, nanti ketika antum membaca Al-Quran, oh ini panjang bukan? Nah, lihat apakah ada salah satu huruf mat. Huruf mat kan kita sudah tahu 3. Alif, sebelumnya fathah. Waw sukun, harus sukun ya. Jadi bukan setiap huruf waw, tapi wawnya sukun, sebelumnya dhammah. Ya sukun, sebelumnya kasroh. Nah, ini kalau kita melihat menemukan salah satu dari huruf mat yang 3 ini di dalam satu kata, maka itu buktinya apa? Itu ciri-cirinya apa? Kita membaca panjang. Nah ini kaidahnya Pak. Makanya sebenarnya simpel, gampang. Yang penting antum tahu, pegang kaidah ini. Ketika nanti antum baca, nah lihat, oh ini ada huruf alif. Huruf alif kan sudah tahu, ya. Antum sudah tahu semuanya. Oh ini huruf alif. Oh ini ada huruf waw, sukun, sebelumnya dhammah. Oh ini ada huruf ya, sukun, sebelumnya kasrah. Sudah itu dulu. Pokoknya antum fokuskan. Ketika membaca perhatikan, ada nggak salah satu dari huruf yang 3 ini? Alif, sebelumnya fathah. Waw sukun, sebelumnya huruf yang berharakat dhammah. Ya sukun, sebelumnya huruf yang berharakat kasrah. Nah, alif. Misalkan kalau kita buat atau kalau kita lihat contohnya misalkan di sini saya misalkan alif ya. Ya bisa kelihatan ya ini alif. Nah, ini alif. Sebelumnya fathah. Tapi ini huruf mat namanya, ini yang disebut dengan huruf mat. Nah, inilah huruf mat. Berarti kalau misalkan ada ini, kita membaca huruf qaf ini berarti jadi panjang. Oh, nah udah panjang, tahan tuh. Nah, ini ciri-cirinya, lihat ada nggak huruf alif? Nah, karena tadi huruf mat, apakah di alif ataupun waw ataupun ya. Baik, itu huruf matiahnya. Alif, waw dan ya. Nah sekarang kita lihat apakah ada alif seperti ini misalkan contohnya. Ini sebagai contoh. Nanti seperti ini nanti di dalam Al-Quran. Ya dalam Al-Quran. Nah, pokoknya kalau dia dibaca panjang maka tidak mungkin di dalam kalimat tersebut tidak ada salah satu huruf mat. Pasti ada salah satu dan huruf mat yang 3 ini. Kalau kalimatnya dibaca panjang. Nah ini ciri-ciri yang Anda sampaikan tadi, yang harus kita pegang, yang harus kita ketahui. Nah ini, makanya kan simpel sebenarnya, gampang. Oh ini ada nggak? Coba perhatikan, buka mushafnya, lihat. Ada nggak huruf alif? Terkadang, perhatikan, huruf alif itu tertulis begini. Terkadang huruf alif itu tertulis
tertulis seperti kecil, harokat lurus. Nah, itu juga sama, itu sebagai pengganti alif. Supaya nanti antum nggak bingung. Jadi penulisan alif itu ada dua, bisa seperti ini langsung huruf alif tertulis dalam Al-Quran ya. Bisa harokat kecil seperti ini lurus, itu juga alif juga. Berarti kalau ada ini ataupun ada ini berarti menunjukkan dibaca apa? Panjang. Udah itu dibaca panjang. Perhatikan ada nggak ini? Ada nggak ini? Ini berarti sama. Masuk kepada huruf alif. Baik, ini yang pertama seperti ini. Misalkan berarti kalau ada begini, qala, jangan qala. Nah, ditahan tuh kalimat qoknya. Ditahan kan kita panjangkan coba. Qala. Nah, jadi jangan sampai dibaca wa qala. Berarti kita tidak memanjangkan qafnya kalau bacaannya seperti itu. Ya, wa qala. Nanti lihat, perhatikan, terkadang ada yang begini alifnya, ada yang begini alifnya. Ada yang misalkan begini maliki. Ada alif kan? Ada yang terkadang begini. Nah, ini ditulis alif kecil begini. Berarti ini menunjukkan ini pengganti alif yang ini sama pada dasarnya. Cuma tulisannya yang berbeda. Ini dengan ini sama aja, cuma tulisannya berbeda. Ini langsung tertulis alif, ini alif kecil. Itu namanya alif kecil. Nah, itu ciri-cirinya Pak ya. Jadi supaya nanti kita atau antum bisa benar-benar memperhatikan ciri-cirinya. Jadi alif itu bisa ditulis dua. Ini yang pertama. Kalau ada alif, berarti baca panjang. Kemudian, atau lihat ada waw enggak? Nah, apakah ada waw atau tidak ada waw? Nah, ya. Seperti misalkan kita buat kalau untuk waw. Nah, qalu ini waw. Nah, ini huruf waw. Qalu lu. Ada waw sebelumnya huruf yang berharakat dhammah. Berarti ini dibaca panjang. Berarti qa dibaca panjang karena ada alif. Lu dibaca panjang karena ada waw. Qalu. Nah, udah begitu. Nanti sama juga, waw itu ada dua, ada yang tertulis begini langsung, ada yang tertulis harokat kecil seperti harokat dhammah begini. Seperti biasanya jadi contohnya misalkan begini, innahu. Nah, ini terkadang setelahnya innahu itu di sini ada waw kecil. Nah, itu juga menunjukkan waw. Ya, yang baik yang begini ataupun yang ini. Nah, ini tulis apa? Atau ini disebut dengan huruf waw. Berarti kalau ada yang ini ataupun ada ini, berarti itu menunjukkan dibaca apa? Panjang. Itu namanya mad. Nah, ya, itu namanya maddiyah. Nah, ini jadi alif, waw. Atau lihat ada nggak ya sukun? Ada nggak ya sukun? Nah, ya seperti ini. Yang sebelumnya harakat kasroh. Maka tertulis ya qila. Nah, ini ada waw. Nah, ada ya. Ini, ya. Qi, berarti kita tahan. Kita panjangkan qi-nya. Karena dia menunjukkan apa? Dibaca panjang, ada huruf ya. Qila, qi. Nah, baca panjang. Nah, ini ya. Jangan qila. Itu salah berarti. Boleh nanya dulu Ustaz sebelum. Ya. Ustaz, kalau yang waw itu ada kan yang terkadang tertulis waw terbalik itu apa tuh Ustaz? Nah, itu juga sama. Kalau di Mushaf Indonesia, waw terbalik begini itu sama juga, itu dibaca panjang juga. Oh iya. Ya, sama. Itu di sebagian mushaf. Kalau cetakan Indonesia, innahu, jadi wawnya begini dia di sini.
innahu. Nah, gitu. Terbalik wawnya begitu ya. Ya, Ustaz. Itu juga sama, waw namanya. Ya, Ustaz. Ya, baik. Nah, yang ketiga di sini perhatikan ila. Nah, ini ada ya, baca panjang berarti. Nah, nanti ya juga ada ciri-cirinya, ada dua, ada yang begini ya, langsung tertulis. Ada yang misalkan bihi. Nah, jadi di sini begini, ini juga sama, ini sebagai pengganti daripada ya. Karena untuk huruf ha dhamir seperti ini, nggak mungkin dibaca atau tulisan, nggak mungkin dibaca begini, nggak mungkin ditulis innahu, ditulis langsung wawnya, nggak bisa. Dalam tulisan itu nggak bisa tulisan seperti ini. Makanya ditulislah harokat kecil seperti huruf waw ini atau yang terbalikan begini sebagai pengganti daripada waw. Karena dalam tulisan ha itu tidak bisa disambung waw seperti ini. Nggak ada dalam tulisan begini. Kalau innahu nggak bisa. Begitu juga nanti ya bihi bisa ya begini atau terkadang ya ini sebagai begini. Ini juga kalau ada ciri-ciri begini sebagai pengganti daripada ya. Karena nggak mungkin ditulis begini. Nggak ada tulisan begini bihi. Jadi ditulis ya langsung disambungkan ke huruf ya. Tapi ditulis begini. Atau kalau sebagian nusa Indonesia itu ditulis diharapkan hanya ada lurus begini, itu juga sama. Berarti pengganti daripada huruf ya yang ini. Makanya dibuat tandanya begini. Oh, ini berarti tanda panjang. Kita berarti di sini membacanya panjang. Nah, gitu. Bihi. Nah, ini ya. Jadi intinya berarti ketika kita membaca, coba diperhatikan mana yang ada huruf alif, mana yang ada waw, yang sukun ya, bukan istilahnya huruf waw semuanya bukan, tapi ciri-cirinya harus wawnya sukun sebelumnya dhammah, ya-nya sukun sebelumnya kasroh, itu yang namanya mat. Kalau wawnya bukan sukun berarti bukan huruf mat, jangan dibaca panjang. Misalkan bacanya, nah, ini kan waw, tapi dia berharokat, maka baca wah, itu berarti salah. Nggak ada huruf mat di sini. Kecuali kalau misalkan ada setelahnya alif, wah, baru baca alif. Nah ini cirinya. Makanya ini pengenalan pertama dulu yang harus kita mantapkan, yang harus antum benar-benar pahami untuk membedakan mana yang mestinya dibaca panjang dan mana yang semestinya dibaca pendek. Nah, itu yang harus antum mantapkan. Perhatikan tadi itu tuh. Apakah ada ini ciri-ciri salah satu dari tiga ini atau tidak? Kalau sudah ada tuh, maka baca panjang. Nah ini. Baik. Sekarang mungkin mana yang dibaca panjang 2 harokat, mana yang dibaca panjang 3 harokat. Kalau misalkan harokatnya biasa saja, seperti ini, harokat tertulis harokat biasa, itu yang dibaca panjang 2 harokat. Tapi nanti kalau misalkan ada harokat yang udah ada begini, setelahnya ada yang agak panjang begini, ada yang agak panjang begini, berarti itu yang dibaca 4 atau 5 atau 6. Udah, itu ciri-ciri yang kedua. Tapi intinya di sini ini, apakah ada alif, apakah ada waw, atau ada ya atau tidak. Soal dibaca 2, 3, 4, nah itu dari tandanya ini lagi. Kalau cuma begini doang, nah ini, berarti ini baca 2 harokat. Tapi kalau sudah ada nanti di atasnya begini, ada yang begini kalau kata orang seperti bendera atau alis mata, itu berarti 4, 5 atau 6. Seperti misalkan kalau kita lihat walal dhalin kan, ada walal dhalin, misalkan tulis walal bo, baru ada di sininya bo, berarti ini baca 6 harokat. Nah itu nanti nama-nama jenis atau jenis-jenis matnya, nah beda lagi. Tapi intinya antum pahami dulu ini. Ini Pak, langkah awalnya harus antum mantapkan dulu, harus dimatangkan dulu. Kalau antum sudah paham ini, antum ketika membaca nanti gampang sudah. Oh ini baca panjang, ini tidak dibaca panjang, ini ada huruf alif, ini ada huruf waw, ini ada huruf ya. Itu intinya. Ya, Jadi lihat ciri-cirinya.
Kemudian khusus kalimat Allah. Lihat, Allah. Ada sedikit perbedaan dari sisi cetakan. Kalau di cetakan Indonesia biasanya di atas lam itu ada tertulis harokat ini lurus. Berarti itu tanda panjang seperti yang sudah kita sampaikan. Biasanya seperti ini kalau di mushaf cetakan Indonesia. Di atas lamnya itu harokatnya lurus, tegak, berdiri begini. Itu menunjukkan panjang. Kalau di Al-Quran Saudi cetakan Madinah itu biasanya harokatnya itu biasa begini, tidak lurus, tidak panjang. Nah ini juga perlu Anda sampaikan di sini. Setiap kalimat Allah ataupun yang sejenisnya Allahumma. Nah Allahumma ya. Kalau cetakan Saudi, nah begini ya. Kalau Indonesia begini, ya. Jadi setiap kalimat Allah atau Allahumma, apakah di atas lam itu tertulis begini ataupun begini, maka lamnya dibaca panjang 2 harokat. Dibaca panjang 2 harokat. Itu dari sisi dhabt, dari sisi peletakan tanda harokatnya berbeda. Tapi intinya baca panjang, walaupun begini tulisannya. Jadi jangan sampai nanti misalkan antum membuka mushaf cetakan Saudi, harokatnya jelas begini, langsung antum baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak dibaca panjang lamnya, salah. Jadi intinya untuk kalimat Allah ada sedikit perbedaan, baik yang bacaan tulisannya begini atau begini, maka itu intinya dibaca panjang. Baik, nah ini ya Pak ya. Jadi antum untuk pelajaran ataupun pembahasan sekarang ini, antum cukup kenali dulu kapan kita membaca satu kata itu panjang, kapan dia dibaca mat, maka antum mantapkan dulu, pahami dulu kalau ada alif ataupun ada waw ataupun ada ya. Itu ciri-cirinya sudah. Karena antum sudah pegang ini gampang, mudah berarti. Ini intinya. Ini ciri-cirinya. Apakah ada ini atau tidak? Kalau tidak ada berarti jangan baca panjang. Nah ini ciri-cirinya. Nah, kan kita buat contohnya, misalkan contoh ya. Kita buat contoh yang lain. Misalkan kita buat. Nah, kan begini kan sudah jelas mana yang panjang, mana yang tidak panjang. Ada enggak alif? Nah, lihat apakah ada alif? Apakah ada waw atau ada ya? Lihat ciri-cirinya. Ini alamatnya. Antum pegang ini. Jadi ketika antum misalkan ditanya bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa antum baca panjang? Ya ada huruf alif. Kenapa antum katakan ini barang antum? Ya ini tandanya. Nah begitu. Pegangi tandanya dulu. Makanya selamanya ini cek tes. Buktinya ini barang antum. Dia nggak bisa. Kenapa? Dia ragu-ragu. Tandanya berarti belum begitu jelas. Nah ini berarti jahala. Berarti baca panjang jahnya. Ketika ditanya, antum bisa bertanya, kenapa antum baca panjang? Ada huruf alif. Itu jawabannya. Ini dibaca 2 atau 4? 2. Kenapa? Ya udah, harokatnya biasa. Kecuali kalau misalkan di sini ada lagi. Baca 4 atau 5 atau 6. Nah, contoh yang lain misalkan. Alladzina. Misalkan. Mana yang dibaca panjang ini? Makanya perhatikan dulu. Oh, ini mana yang panjang? Apakah lamnya? Apakah di-nya? Apakah nun-nya? Nah, kita tahu. Alladzi. Oh, ini ada huruf mat. Ya, berarti ini yang dibaca panjang. Kenapa? Ketika tanya. Karena ada huruf mat. Itu apa? Ya. Nah, begitu contohnya. Ya. Begitu, Pak. Kalau misalkan ini tidak ada, maka tidak perlu dibaca panjang.
Nah, bagaimana Pak? Insya Allah ini sudah paham ini kaidah ini, karena ini dulu kita matangkan dulu, antum mantapkan dulu yang ini. Nanti setelah itu baru kita bahas satu persatu matnya. Tapi kalau misalkan belum paham, baik. Nah ini lagi nanti susah. Area kita harus ngulang lagi. Nah itu. Baik, baik Pak. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ustadz, mau Ya. nanya Ustadz. Ustadz, berarti mat itu kalau Ana bilang sebenarnya ada dua Ustadz ya. Panjang sama lebih panjang. Kalau Iya. panjang itu 2 harokat, yang lebih panjang itu 4 atau 5 atau 6 gitu Ustadz ya. Ya, itu, ya benar. Itu kalau untuk ini ya cara bacanya. Oh, ini ada 2. Iya. Ciri-cirinya itu aja tadi. Membedakannya, oh Iya. ini 2 atau 4, 5, 6. Lihat harokat yang panjang. Pasti dalam Al-Quran sudah ada itu, Pak. Baik. Nah, Soalnya kadang-kadang kalau Ana dengarkan di murotal itu ada yang panjangnya memang ada 4, ada yang lebih panjang lagi kadang-kadang. ya itu. Tapi memang Seperti itu, Pak. Benar. Cuma nanti untuk namanya baru kita pelajari nanti. Ini mat apa, ini mat apa, itu beda lagi. Yang penting kita tahu kaidah yang ini dulu. Nah, itu, Pak. baik. Ada tanya lagi Ustadz yang kedua. Silakan. Kalau misalnya ada imam takbiratul Allah takbiratul ini panjang, itu berarti salah Ustadz ya? Allah Akbar. Kalau kita bawa kepada kaidah tajwid berarti itu kurang pas. Kecuali ya istilahnya kan kalau kita ketika membaca Allah Akbar itu kan yang pertama kita bukan membaca Al-Quran waktu itu ya, satu. Yang kedua, kecuali kalau imamnya misalkan nih dia mau baca surah As-Sajadah yang ada sujud tilawah. Ketika dia sudah membaca ayat sajadah, supaya makmum tahu kalau imam ini sujud atau ruku, dia panjangin. Allah. Oh, berarti makmum tahu, oh ini berarti sujud, bukan ruku. Karena dia membaca ayat sajadahnya. Nanti bangkit juga seperti itu. Allah. Begitu. Itu Pak, seperti itu ininya. Nah, itu istilahnya boleh seperti itu karena kita yang pertama bukan membaca Al-Quran. Kita waktu itu kan bukan membaca Al-Quran gitu, tapi cuma hanya takbir. Tapi kalau yang benar seperti itu, Allahu Akbar, begitu. Boleh nggak sewaktu membaca Allahu Akbar? Boleh, melihat kondisi. Dia boleh membaca lebih dengan kondisi tadi. Yang pertama, kalau dia membaca ayat sajadah, maka dia langsung sujud. Supaya makmum tahu, dipanjangin dulu. Dipanjangin. Begitu nanti bangkit. Tapi yang itu yang pertama. Kedua, dia boleh membaca lebih dari 2 rakaat karena kita bukan membaca Al-Quran. Tapi kebanyakan kita atau orang-orang yang di kampung-kampung membaca takbirnya itu sama semuanya, baik itu mau ruku, baik itu mau sujud, mau ini Allah, di situ kurang pas, kurang tepat gitu ya, seperti itu Pak. Baik, Masya Allah, itu ciri-cirinya tadi ya yang antum pahami. Nah, ada lagi, silakan Pak. Baik, Ustaz. Ya. Ustaz, ini kalau lagi baca surat Al-Kahfi itu ya, kadang ada domir, kadang ada alifnya tuh, tapi penulisannya alif kecil di bawah. Ya. Kadang ada doma, tapi doma kecil di atas domirnya. Itu kalau kita wakaf tetap panjang 2 rakaat kan Ustaz ya? Kalau untuk huruf H, ketika kita wakaf, maka haknya langsung disukunkan Pak. Dia tidak dianggap mat lagi. Kalau kita wakaf. Walaupun ada di situ tanda matnya, baik itu seperti harokat dhamma terbalik atau harokat di bawah H itu. Dengan catatan kalau kita wakaf, maka tidak boleh dibaca panjang. Tidak boleh dibaca panjang. Langsung begitu Pak. Nah, syukur Ustaz. Ya, baik. Silakan Pak. Ada lagi yang lain? Afwan Ustaz. Ya. Mau tanya Ustaz, kalau yang kita kan sering ketemu nih dengan huruf ula, ika, kan abis hamzah itu kan waw tuh Ustaz. Ya. Kok dia tidak dibaca panjang ya Ustaz? Iya, baik. Itu nanti ada pembahasan tersendiri masuk kepada ayat-ayat gharibah istilahnya, gitu ya. Ayat-ayat gharibah. Jadi untuk waw yang ada di kalimat ula, ika, gitu ya.
bisa dengan ini pembahasan yang kedua di sini. Nah, ini memang masuk kepada ayat-ayat qoribah. Jadi berbeda juga dari sisi cetakan. Kalau di cetakan Saudi biasanya di atas wong itu tertulis ada namanya as-sifrul mustatir, bulatan yang lonjong atau bulatan sempurna. Ada begini bulatan. Kalau di cetakan Indonesia biasanya dia tidak ditulis apa-apa, kosong dia. Tidak ditulis apa-apa, kosong. Nah, itu ada dari sisi cetakan. Bedanya apa namanya? Kalau di cetakan, maka kesimpulan dari sini di cetakan Saudi, kalau di atas wow ada ditulis begini, menunjukkan tidak dibaca panjang. Kalau tidak ditulis begini, menunjukkan panjang. Cetakan Saudi. Kebalikannya Indonesia. Kalau tidak ditulis apa-apa, tidak dibaca panjang. Tapi kalau ditulis tanda, itu yang dibaca panjang. Berbalik ya ininya, ciri-cirinya. Ya, bisa dipahami Pak ya? Nah, gitu. Itu khusus untuk kalimat ulaika ataupun yang lainnya nanti. Itu ada masuk kepada ayat-ayat qoribah gitu. Baik, ada lagi silakan. Syukran Ustaz. Afwan, ya silakan. Yang lain? Ustaz nanya lagi Ustaz. Ya, silakan. Kalau ada doma terus ketemu dengan waw sukun, terus ada ketemu lagi alif, itu tetap dibaca 2 harokat Ustaz ya. Contoh di Al-Kahfi. Tetap dibaca harokat, 2 harokat selama tidak ada harokat yang memanjang ini. Oke. Iya. Ya. Iya, begitu Pak. Baik, insyaallah. Jadi ana yakin kalau antum ini sudah paham kaidah ini, nanti ketika membaca ana yakin antum sudah tahu tuh. Oh, ini panjang 2, ini 4. Ciri-cirinya itu aja. Makanya sebenarnya mudah. Kalau istilahnya kita benar-benar sudah pahami dan pegang kaidah yang tadi ini. Ini langkah awalnya. Tapi kalau antum nggak paham-paham yang ini, hatta nanti kita berulang-ulang kali, diulang lagi mat, nah itu pasti akan lewat lagi, nggak bisa tuh. Nah gitu. Tapi kalau antum sudah paham ini, sudah pegang di sini, insya Allah nanti ketika kita baca, makanya ini insya Allah. Nah nanti setelah ini, minggu depan misalkan kita akan praktek, kita praktek aja dulu. Yang penting antum tahu, oh ini panjang karena ada begini. Antum tahu ketika tanya. Kenapa antum baca panjang? Ada alif. Kenapa dibaca panjang? Ada waw sukun. Kenapa dibaca panjang? Ada ya sukun. Udah, itu berarti antum bisa mempertanggungjawabkan yang antum baca. Nah, kenapa antum bilang ini barang antum? Ini tandanya. Ana yakin, ini punya anak. Karena ini ciri-cirinya. Berarti antum kaidahnya kuat. Nah gitu. Jadi bukan asal istilahnya, wah itu punya saya kok. Kemudian tanya, apa buktinya? Berarti ya itu bisa tuh jadi dia tidak bertanggung jawab namanya. Ini juga kenapa antum baca panjang padahal ini sudah ada huruf begini, kenapa ini enggak dibaca panjang? Bukankah sudah ada huruf mat? Oh iya benar ya, berarti salah. Begitu Pak ya. Baik. Nah silakan, ada lagi? Baik. Antum bawa buku nggak semua Pak? Ada bukunya semua? Buku metode Syafi'i ada ya? Mungkin coba bisa, ini untuk praktek sekarang aja masalah mat ini. Coba bisa antum buka halaman 42. Kalau di buku ana ya, metode Syafi'i nggak tahu di buku yang lain. Halaman 42. Yaitu ada judulnya hukum nun dan mim bertasdid. Hukum nun dan mim bertasdid. Sudah ya Pak ya, itu judulnya ya. Nggak tahu, mungkin halamannya berbeda. Yang penting judulnya hukum nun dan mim bertasdid. Itu hukum, itu judulnya. Ya betul Ustaz. Ya baik. Nah coba sekarang Anda ingin tahu. Ingin tahu bacaan antum apakah sudah bisa membedakan mana yang panjang, mana yang tidak. Mana yang 2, mana yang 4 atau 5 atau 6. Nah itu. Baik. Mungkin silakan Pak, dari Pak siapa? Pak Sugono silakan Pak.
Dibaca baris pertama, ya. Ini yang nun sukun dulu Ustaz ya. Apa langsung Ya, yang ke mim juga? sukunnya langsung ke yang mim sukunnya, ya. Baik. Bismillah. Inna a'tadna imma sakira. Baik. Nah, lihat, ini kan sudah jelas ciri-cirinya nih. Inna, ada harokat yang agak panjang lagi, berarti udah, jangan 2 lagi. Boleh 4, 5, atau 6 nanti. Nah, begitu juga imma. Nah, misalkan ketika antum baca tadi imma, itu ma-nya dibaca berapa, Pak? 2. Harokat Ustaz. 2 harokat. Nah, begitu. Itu ciri-ciri. Makanya antum kalau sudah tahu kaidah yang tadi, udah, itu kaidah awal. Baik. Bagus. Silakan, Pak. Ini Pak Robi, silakan. Baris berikutnya. Anin naba'il azim. Ya. Wa imma kafura. Fu-nya kafuro dibaca panjang nggak, Pak? 2. Panjang, Ustaz. Ya, kenapa? Karena ada waw sukun. Bagus, insyaallah. Baik, silakan Pak Rudi. Wan nazi'atin gharqa. Iya. Mimma auha. Nah, yang mana yang dibaca lebih dari 2 harokat, Pak? Mimma. Nah, itu. Kan sudah ada alamatnya. Karena ada alisnya. Nah, begitu. Baik, bagus, insyaallah. Kemudian Pak Dani, ini siapa Pak Dani? Silakan. Ya, Ustaz. Silakan, Pak. Minal jinnati wan nas Terus? mimman khalaqa. Bagus. Ada enggak Pak yang dibaca panjang di sini? Apakah minal jinnati wan nas atau min khalaqa, yang mana yang dibaca panjang? Panjang wan nas. Kenapa dibaca panjang, Pak? Karena nun ada alif. Alif, bagus, insyaallah. Pak Fajar siapa? Silakan. Ya, Ustaz. Inna khalaqanal insan imma tulqiya. Tulqiyah, bagus. Baik, masyaallah, ya. Bagus. Pak Alan silakan. Pak Alan ada? Cek Pak Alan. Lagi di jalan beliau. Oh, lagi di jalan. Insyaallah. Baik. Pak siapa Pak Dwi, silakan Pak. Baik. La ukafira ya Ustaz ya. Wala taqtulun nafsa. Wala taqtulun. Wala taqtulun nafsa. Ya. Amma yakulun. Baik, ya. Kalau yang ini, yang Oppo ini pas siapa? Nah, ini belum ini nih. Dari tadi. Insyaallah Pak Gunawan kalau nggak salah. Oh, Pak Pak Gunawan. Gunawan. Silakan Pak Gunawan. Baik, Pak. Silakan, Pak. Baris berikutnya, Pak. La ukafirona ankum. La ukaffiran ankum, terus? Tsumma ba'atsnakum. Nah, tsumma ba'atsnakum yang dibaca panjang yang mana, Pak? Nakum. Nah, kenapa dibaca panjang, Pak? Ada alif. Ada alif. Nah, begitu Pak, bagus. Ya, baik, insyaallah. Ya, itu ciri-cirinya ya, masyaallah. Ya, bagus. Nah, seperti itu insyaallah untuk kedepannya. Nah, begitu ininya cara membaca yang benar, kita bisa mengetahui mana panjang, mana pendek. Nah, nanti kalau ini sudah paham, baru kita membahas satu persatu nama-nama matnya. Yang penting intinya sama semuanya. Panjang ada begini-begini. Ini 2, 4, 5 atau 6, lihat ciri-cirinya langsung. Udah, itu aja Pak. Baik. Ya, baik. Insyaallah. Silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita tutup, silakan. Baru kita akan lanjutkan berikutnya. Ya, silakan, Pak. Mungkin gini, Pak. Terkadang misalkan anak pribadi gitu. Kadang-kadang udah merasa baca 2 harokat atau 1 harokat gitu ya. Kadang-kadang tuh memang
kita baca surat panjang tuh keseimbangan matnya berubah-berubah tuh Ustaz. Kita kadang-kadang dua ketukan, tapi kita merasa udah baca satu atau dua gitu. Atau gimana Ustaz? Antum ada apa metode melatihnya atau bagaimana Ustaz? Atau gimana menurut antum? Sebenarnya yang pertama itu memang benar, itu kendala semua orang baru-baru belajar ya. Jadi Ana juga dulu sama merasakan seperti itu. Ini kayaknya ini ketika didengarkan sama ustadz atau sama guru yang lain, kok ini nggak seimbang nih, kurang pas gitu. Nah, itu memang kendala yang dialami oleh baru-baru orang belajar. Nah, cara melatihnya sebenarnya ya kita sering latihan aja Pak, sering latihan. Nanti kalau kita sudah terbiasa, misalkan kita baca ayat-ayat pendek dulu, terus baru berusaha membaca ayat-ayat yang panjang. Nah, itu nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah sudah kuat feelingnya. Jadi di sini juga istilahnya bermain juga feeling di sini. kayak orang baru belajar mobil juga kan. Kalau misalkan jarak mobil kita ke depan itu tuh, kalau orang-orang belajar itu kan biasa aja, dia harus duduknya agak tinggi. Kenapa? Melihat ini pas gak? Ini jangan-jangan kedekatan. Nah, tapi kalau orang yang sudah terbiasa, santai aja, dia nggak perlu harus ngangkat begini. Kenapa? Udah terbiasa begitu. Ini juga, kalau dia sudah terbiasa seperti itu, dia akan tahu tuh, oh ini kepanjangan nih, oh ini kayaknya kurang nih, gitu. Kenapa? Dia sudah terbiasa. Nah, intinya seperti itu biasanya Pak. Jadi untuk latihnya atau untuk solusinya sebenarnya ya mulai dari dulu apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita adalah sering latihan, itu aja Pak, sering praktek, itu aja. Insya Allah nanti lama-kelamaan mungkin kita sudah tahu kaidahnya, mana yang panjang 2, mana yang 4, mana yang 6, atau mana yang tidak dibaca panjang. Nah, ini dulu terus kita biasakan. Nanti insya Allah ana yakin pasti antum akan dapat itu. Oh ini udah pas, ini kepanjangan, ini kependekan. Nah seperti itu Pak ya. Nah, ya. Bang Ustaz, jazakallah khair. Waiyakum, baik Pak. Ya. Baik ya, mungkin untuk pertemuan kali ini ya insya Allah kita cukupkan sampai sini, dan nanti antum bisa diulang-ulang lagi ataupun misalkan bisa didengar rekamannya, jadi dipahami kaidahnya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dan istiqamah. Kita tutup sampai sini. Subhanakallahumma wabihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.